Yudo dengan NIM 3311078 akan mempresentasikan tugas olahraga minggu 8 dan 9 dengan judul olahraga pada pengidap diabetes mellitus. Olahraga terbaik penderita diabetes ada 5, yaitu menari, berenang, pilates, jalan cepat, dan bersepeda. Olahraga sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan. Selain sebagai preventif, olahraga juga dapat digunakan sebagai terapi pendukung terhadap beberapa penyakit degeneratif dan metabolik. Salah satu penyakit metabolik yang insiden dan prevalensinya terus meningkat saat ini adalah diabetes mellitus. Olahraga secara teratur dapat memperbaiki kendali glukosa darah dengan memperbaiki kepekaan sensitivitas insulin, mempertahankan atau menurunkan berat badan, meningkatkan kadar kolesterol, HDL, menjaga kelenturan otot, dan mempertahankan kekuatan otot serta menjaga kebugaran. Olahraga dianjurkan dilakukan 60-90 menit setelah makan. Adapun petunjuk olahraga untuk penderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut. Yang pertama, program latihan. Program latihan yang dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus untuk meningkat kesegaran jasmani adalah CRIBE, yaitu A. Continuous, artinya latihan jasmani terus-menerus tidak berhenti, yaitu continue dalam 50-60 menit lebih. Ritmikal, artinya latihan harus dilakukan secara berirama, melakukan latihan otot kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya, interval, artinya latihan dilaksanakan terselang-seling, kadang cepat dan kadang lambat. Progresif, artinya latihan harus dilakukan peningkatan secara bertahap dan beban latihan juga ditingkatkan secara perlahan. Selanjutnya, endurance, artinya latihan untuk meningkatkan kesegaran dan ketahanan sistem kardiovaskular dan kebutuhan tubuh penderita diabetes. Yang kedua, porsi latihan harus ditentukan supaya maksud dan tujuan latihan oleh penderita diabetes memberikan manfaat yang baik, yaitu intensitas latihan, lama latihan, dan frekuensi. Intensitas latihan adalah dapat dinilai dengan target nadi latihan, di mana penderita dapat menghitung denyut nadi maksimal yang harus dicapai selama latihan. Selama latihan, yaitu untuk mencapai efek metabolik, maka latihan ini berkisar antara 30-40 menit lebih dengan pemanasan dan pendinginan masing-masing 5-10 menit. Frekuensi olahraga berkaitan erat dengan intensitas dan lamanya berolahraga. Ketiga, jenis olahraga, yaitu jenis olahraga yang dianjurkan pada penderita diabetes antara lain: yang pertama, jalan cepat; yang kedua, tai chi; ketiga, yoga; keempat, bersepeda; kelima, latihan angkat beban; keenam, berenang. Olahraga jalan cepat ini merupakan salah satu aktivitas yang paling tepat untuk penderita diabetes, dikarenakan ya olahraganya cukup ringan, tidak terlalu membebankan tubuh. Tai Chi adalah serangkaian gerakan tubuh yang lambat dan halus untuk
menenangkan tubuh dan pikiran. Yoga adalah olahraga yang menggabungkan gerakan tubuh yang membangun kelenturan. Bersepeda merupakan bentuk latihan aerobik yang menguatkan jantung, dan latihan angkat beban adalah olahraga yang dapat mengendalikan gula darah dan cara meningkatkan massa otot. Berenang dapat menurunkan tingkat stres dan membakar kalori. Selanjutnya, kedua manfaat dan pilihan olahraga yang aman untuk penderita hipertensi. Manfaat olahraga untuk penderita hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi ketika aliran darah mendorong pembuluh darah arteri dengan sangat kuat. Ini menyebabkan jantung perlu bekerja lebih keras dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Bila terus terjadi, kondisi ini dapat menimbulkan penyakit seperti jantung dan stroke. Di sisi lain, olahraga ini sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Saat melakukan aktivitas fisik seperti olahraga jantung Anda seperti lebih kuat sehingga tidak perlu bekerja lebih keras dalam memompa darah. Tidak hanya secara fisik, olahraga juga memberi manfaat positif bagi kesehatan mental, termasuk pada hipertensi. Oleh karena itu, seorang yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi perlu melakukan olahraga. Dan selain itu, olahraga rutin pun dapat mengurangi kebutuhan minum obat darah tinggi bagi penderita hipertensi. Berikut rekomendasi jenis olahraga untuk penderita hipertensi. Yang pertama, berjalan kaki. Berjalan kaki adalah salah satu jenis olahraga aerobik yang paling mudah dilakukan, tetapi efisien untuk menjaga kesehatan jantung untuk pembuluh darah Anda. Yang kedua, bersepeda. Jenis olahraga aerobik yang dapat Anda coba yaitu bersepeda. Dengan bersepeda secara rutin, jantung Anda dapat bekerja lebih efektif dalam memompa darah sehingga tekanan darah dapat menurun secara signifikan. Ketiga, berenang. Jalan kaki bersepeda memang bisa dapat menjalankan aktivitas keseharian Anda, namun sambil mengisi waktu luang Anda juga dapat sekali melakukan olahraga aerobik lainnya untuk membantu menurunkan tekanan darah Anda, seperti berenang. Penelitian dari The American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa olahraga berenang selama 12 minggu sebanyak 3-4 kali seminggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik untuk penderita hipertensi, terutama yang telah berusia lanjut. Keempat, yoga. Selain aerobik, Anda juga melakukan yoga sebagai olahraga alternatif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kelima, senam. Senam merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan penderita hipertensi. Berikut panduan aman sebelum, saat Anda, setelah olahraga untuk penderita hipertensi. Pertama, sebelum memulai program olahraga, sebaiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika Anda memiliki kondisi tertentu yang mengkhawatirkan. Kedua, saat melakukan olahraga atau senam, penderita hipertensi perlu menerapkan beberapa hal agar aman untuk tubuh serta efektif menurunkan tekanan darah, yaitu lakukan olahraga secara rutin dan teratur. Jika untuk olahraga dengan intensitas sedang, sebaiknya lakukan sebanyak 3-5 hari dalam seminggu. Kedua, jika Anda memilih jenis olahraga yang berintensitas tinggi, misalnya berlari, lakukan
sekitar 75 menit per minggu. Namun perlu diingat, Anda perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum melakukan jenis olahraga ini. Ketiga, pilih jenis yang Anda sukai. Keempat, carilah teman berolahraga agar Anda tetap termotivasi. Kelima, mulailah secara perlahan. Keenam, jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan agar tidak cedera dan pendinginan setelahnya. Ketujuh, segera berhenti olahraga jika Anda mengalami tanda atau gejala hipertensi tertentu, seperti nyeri dada, leher, rahang, atau lengan. Kedelapan, untuk menghindari gejala yang tidak diinginkan, pastikan kondisi Anda sedang fit. Kesembilan, beritahu orang terdekat Anda tentang kondisi hipertensi Anda. Kesepuluh, jika Anda melewatkan satu sesi olahraga, jangan sekaligus bayarkan waktunya terlewat di sesi berikutnya. Selanjutnya, setelah melakukan olahraga, untuk dapat mengetahui dampak olahraga yang telah Anda lakukan, Anda perlu rutin melakukan cek tekanan darah. Selain rutin melakukan cek tekanan darah, Anda pun perlu menerapkan pola hidup sehat yang dapat membantu mengontrol tekanan darah Anda, seperti diet DAS dengan menghindari beberapa makanan penyebab hipertensi, serta mengonsumsi buah-buahan atau sayuran dan makanan penurun darah tinggi lainnya. 3. Manfaat olahraga pada orang dengan diabetes. Manfaat olahraga pada orang dengan obesitas. Apa itu obesitas atau kegemukan? Obesitas atau kegemukan adalah keadaan tubuh dengan lemak tubuh yang melebihi normal. Obesitas kegemukan merupakan penyakit metabolik yang banyak terjadi di masyarakat. Cara mengetahui seorang obesitas pada umumnya adanya peningkatan berat badan dan ukuran tubuh yang agak besar. Tetapi bila tidak lebih spesifik, kita harus mengukur dari kadar lemak tubuh. Berikut adalah cara menghitungnya. Penetapan kegemukan Penetapan kegemukan bisa juga mempergunakan presentasi lemak tubuh dengan menggunakan pengukuran melalui timbangan menggunakan BAI, Bioelectrical Impedance Analysis. Distribusi lemak tubuh bisa diukur berdasarkan jumlah letaknya. Manfaat olahraga pada orang dengan obesitas. Olahraga sangat baik bagi kesehatan, terlebih apalagi mengalami obesitas. Karena olahraga dapat menurunkan kadar lemak tubuh, dapat menurunkan atau mempertahankan berat badan ideal, dapat mempertahankan tekanan darah normal, memperbaiki profil gula darah, mencegah penyakit-penyakit karena bergerak, misalnya hipertensi, dapat membentuk body goal yang kita inginkan, dan dapat mempertahankan kesehatan dan kebugaran tubuh. Syarat-syarat olahraga untuk pasien obesitas. Pemeriksaan prepartisipasi. Untuk melakukan olahraga yang aman, seorang dengan obesitas diharapkan melakukan pemeriksaan prepartisipasi, yaitu berupa pemeriksaan jantung, paru-paru, dan kondisi otot dan tulang tubuh yang menyongkong. Dilakukan oleh pasien obesitas dengan hati-hati. Pemberian olahraga pada pasien dengan obesitas dilakukan hati-hati dengan menerapkan prinsip-prinsip secara baik. Orang dalam obesitas memiliki resiko olahraga yang lebih besar saat berolahraga, sehingga membutuhkan pengawasan untuk mendapatkan manfaat olahraga yang maksimal. Olahraga teratur sesuai target dapat membantu menurunkan berat badan lebih intens
efektif dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.